Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ya rabbana fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allimna ya rabbana at-ta'wil wa faqqihna fid din wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama'il amilin wal mufassirin ma'a habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tadabbur kita, renungan kita terhadap firman-firman Allah. Akan tetapi tidak ada seorang yang bisa faham secara sesungguhnya kecuali jika diberi oleh Allah pemahaman yang benar. Maka mari kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, yang membuahkan amal, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadabbur kita sudah sampai kepada firman Allah di dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 40, 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ayat sebelumnya himbauan, perintah untuk kita bisa berbuat baik dengan bermacam-macam kebaikan yang kalau disimpulkan adalah baik kepada Allah yang pertama, yang kedua adalah baik kepada manusia yang ada di kiri kanan kita, mulai dari bapak, ibu, saudara, kerabat, tetangga, dan seterusnya, anak yatim, anak miskin, termasuk pembantu-pembantu yang ada di rumah kita. Dan larangan jangan sampai kita menjadi orang yang pelit kepada mereka setelah Allah memberikan karunia. Dan jangan sampai kita juga mengajari orang untuk pelit, kikir. Kemudian setelah itu, jika ada orang yang terbangun kesadarannya untuk bisa berbuat baik, awas, jangan salah di dalam niat. Jangan sampai masuk di dalam kebaikan, melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi karena hanya ingin dibilang sebagai seorang yang dermawan, ingin dibilang sebagai seorang ustadz yang mujahid, yang jihad terus di dalam dakwah. Bukan untuk itu. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah tidak senang dengan orang yang menduakan maksud dalam amalnya, dan tidak diterima oleh Allah jika ada orang berbuat untuk manusia dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dituntut yang namanya ikhlas. Ikhlas adalah pelajaran penting dan perlu kuliah khusus masalah ikhlas dan riya. Dan sudah pernah kami hadirkan dalam satu pengajian yang juga diabadikan dalam bentuk CD, bisa dicari dengan judul Abadikan Amal dengan Ikhlas. Kemudian setelah itu himbauan lagi bagi umat yang sadar bahwasanya semua kebaikan yang pernah engkau lakukan ada hitungannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha kasih dan maha kaya pantang untuk berbuat zalim kepada hambanya. Allah yang maha kaya tidak butuh apapun dari hambanya, karena Allah yang memberi. Allah yang maha kasih dan maha adil pantang untuk berbuat zalim kepada hambanya. Maka inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah, Allah tidak akan zalim, aniaya kepada kalian semuanya, biarpun itu sekecil buah, sekecil dzarrah. Dzarrah itu intinya adalah sesuatu yang sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata begitu saja. Dulu ada yang diterjemahkan dengan biji sawi. Biji sawi maksudnya sesuatu yang sangat kecil. Setelah itu ada kajian ilmiah tentang sesuatu yang sudah tidak bisa terbagi lagi, atom dan seterusnya. Ada mengatakan atom. Intinya sesuatu yang sangat kecil, sekecil apapun. Sekecil apapun yang engkau lakukan karena Allah, ingat, bukan karena manusia. Sekecil apapun yang kau lakukan karena Allah akan dilihat oleh Allah, dan Allah tidak akan berbuat zalim. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ada kaidah hitungan di dalam kebaikan beda dengan kaidah hitungan di dalam kesalahan. Allah yang maha kasih dan tidak akan berbuat zalim sudah dari awal sudah menawarkan hitungan yang luar biasa dahsyat tanda kasih sayangnya. Jika berbuat baik maka kita akan diberi oleh Allah balasan berlipat ganda. Itu kaidah hitungan. Tapi jika kamu berbuat salah, aku kasih sesuai dengan kesalahanmu satu. Dari sini sudah menunjukkan bahwasanya sudah enggak seimbang, menafikan kezaliman bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya kan satu-satu dong. Kalau kita berbuat baik satu dibalas satu, berbuat salah satu dibalas satu. Tapi tidak, Allah tidak seperti itu. Belum apa-apa sudah ditampakkan bahwasanya Allah tidak akan berbuat zalim. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Kebaikan yang kamu lakukan sekali akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali, sampai ribuan kali bahkan dalam riwayat yang akan kita bacakan nanti. Tapi jika kesalahan yang kamu lakukan hanya akan dibalas satu saja. Wa intaku hasanatan, jika sesuatu yang sekecil atom tadi atau sekecil biji sawi tersebut atau sekecil debu yang berterbangan yang tidak bisa dilihat oleh mata, akan tapi hanya bisa dilihat di saat kita berada di dalam kegelapan, kemudian ada sinar mentari yang menerobos sela-sela genteng yang terbuka, maka akan masuk, itu akan kelihatan debu berterbangan. Itu namanya debu. Satu persatunya namanya adalah bisa dikatakan dzarrah ini.
atau atom, terserah apa saja. Jadi sekecil apapun yang kau lakukan, jika yang sekecil itu adalah sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dan dilipat gandakan. Rumus melipat gandakan adalah tadi, bukan 1, 2 bukan 1, 2, akan tapi dilipat gandakan sampai 70 kali, sampai ribuan kali. Wa yu'ti min ladunhu ajran adzima, wa yu'ti min ladunhu ajran adzima. Dan Allah akan memberikan pahala dari Allah, pahala yang agung. Lah ini kalimat agung, ukurannya seberapa agung? Ada satu riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau yang mengatakan besar adalah kita, mungkin juga benar besar, akan lebih besar menurut kita yang kecil. Besar menurut kita yang kecil, ya besar menurut kita. Menurut kita besar, akan tapi besar menurut kita yang kecil. Akan tapi kalau sudah yang menyebutkan besar adalah zat yang maha agung, bagaimana keagungan tersebut? Ini menjadikan penasaran para sahabat Nabi, lalu bertanya. Karena dengar suatu ketika Abu Hurairah itu pernah dengar Nabi Muhammad cerita tentang agungnya pahala itu kayak apa sih? Memang ada yang mengatakan itu adalah surga, ajrun azima, itu adalah surga. Akan tapi kita ingin detailnya surga, tapi ingin detailnya kayak apa? Diceritakan dari Sayyidina Utsman An-Nahdi, ia yang pernah bertemu dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian bertanya kepada Abu Hurairah. Ia bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada lagi ini dari Utsman bin Nahdi tadi, qala, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah sami'tu ikhwani bil Basrati yaz'amuna annaka taqulu sami'tu Rasulullah yaqulu innallaha yajzi bil hasanati alfi hasanah. Wahai Abu Hurairah, aku dengar, jadi para sahabat Nabi itu namanya riwayat hadis itu biasanya gitu tidak langsung, saya mendengar biarpun dari kawan bisa. Aku mendengar dari orang-orang ahli Basrah, orang yang ada di Basrah itu berkata bahwasanya mereka pernah mendengar engkau mendengar dari Rasulullah, yang Rasulullah itu bersabda bahwasanya innallaha yajzi bil hasanati, Allah akan membalas di dalam satu kebaikan itu alfi hasanatin, 1000 ribu itu berapa sih? 1 miliar, 1 juta. 1 juta kebaikan. 1. Bukan 70, itu maha kasih Allah. Faqala Abu Hurairah berkata, wallahi demi Allah, bal, bukan 1000 ribu. Bukan alfin. Akan tapi bal sami'tu Nabiyallah yaqul, akan tapi aku mendengar Nabiullah Rasulullah itu bersabda, innallaha yajzi bil hasanati, Allah akan membalas dengan kebaikan alfi hasanatin, 2000 ribu, bukan 1 juta, 2 juta kebaikan. Bahkan yang lain mengatakan ajrun adzima itu sudah nggak bisa dikira-kira. Jadi itu kebaikan yang dilakukan seorang hamba akan Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Kemudian dari sisi Allah tidak zalim, itu kan orang tulus yang akan dibalas di akhirat. Cuman ada hamba-hamba yang beribadah atau berbuat baik bukan karena Allah. Siapa mereka itu? Orang kafir
Berbuat baik, mereka ngerti berbuat baik, bersedekah, nyantuni yatim piatu, fakir, miskin, dan seterusnya. Atau orang beriman akan tapi saat itu seperti perilakunya orang kafir, ngaku beriman kenal Allah tapi berbuat bukan karena Allah. Lah ini kan pekerjaannya kayak orang kafir, riya. Sementara kalau orang kenal Allah, tentu bagaimana orang yang kenal Allah? Dia mengerti balasan dari Allah adalah sebaik-baik balasan, bukan sanjungan dari manusia. Sehingga orang, kemarin ayat yang lalu, bagaimana orang yang riya itu dia jejer dengan orang-orang kayak pekerjaannya orang-orang kafir itu. Sebab kenal Allah, lidahnya ngomong kenal Allah, ternyata di saat berbuat hatinya melihat manusia bukan melihat Allah. Sehingga dijejer amalannya orang-orang yang ahli riya bersama orang-orang kafir. Amalnya itu artinya apa? Sama-sama tidak diterima oleh Allah di akhirat. Tapi kan mereka sudah berbuat baik, ini bagaimana ini? Tadi katanya Allah tidak akan berbuat zalim. Bagaimana seorang Nasrani, seorang kafir yang bantu sedekah, dermawan, bantu, ini bagaimana? Bukankah Allah tidak akan berbuat zalim biarpun hanya sebiji dzarrah tadi, biarpun hanya sebiji biji sawi, sebesar biji sawi. Katanya Allah tidak berbuat zalim. Iya, memang tidak berbuat zalim. Maka jika ada orang berbuat baik dengan riya atau orang kafir berbuat baik, lah kalau orang kafir buat baik itu ya di atas riya. Karena riya itu adalah berbuat baik bukan karena Allah. Kalau orang kafir tidak kenal Allah, bagaimana bisa berbuat baik karena Allah? Berbuat baik, motivasinya apa mereka itu? Ingin dicatat dalam sejarah sebagai orang yang peduli kemanusiaan, sosial. Tidak ada motivasi selain itu. Tapi ahli iman tidak mengharap itu semuanya. Ingin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang ahli riya dan para munafiqin, kalau berbuat baik hanya ingin disanjung manusia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaannya sama dengan orang kafir. Bagaimana dengan mereka? Orang kafir atau orang yang pekerjaan seperti pekerjaan orang kafir yang baik-baik itu. Termasuk yang sering kami ingatkan bahwasanya sedekah sendiri ada rambu-rambu dan aturannya, bukan asal sedekah. Contoh, kalau seseorang masih punya utang dan utangnya itu sudah jatuh tempo, kalau orang punya utang dan utang itu sudah jatuh tempo, maka dia wajib membayar jika dia punya uang. Lalu kalau belum membayar utang yang jatuh tempo, lah kok dia bersedekah, tidak diterima oleh Allah. Karena dia menunjukkan tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Kenapa? Membayar utang hukumnya wajib dan pahalanya lebih gede daripada bersedekah yang dilakukannya. Jangan sampai kita terbedaya dengan himbauan. Mungkin ada yang menghimbau, mungkin kalau kamu punya masalah utang, sedekah yang banyak, nanti akan Allah ganti. Sedekah yang banyak. Dan mungkin ada orang seperti itu, mungkin kita tidak tahu. Karena apa? Dicontohkan. Ada orang punya kewajiban melakukan yang sunnah, zakat belum dibayar, bersedekah. Punya utang, bersedekah. Tertipu orang seperti itu. Kalau dia bayar utang, pahalanya lebih gede. Makanya semuanya harus ada ilmunya. Menghimbau sedekah sendiri harus ada ilmunya. Menghimbau sedekah ada ilmunya. Makanya kita selalu ingatkan, hei yang punya kewajiban bayar zakat, penuhi zakatmu dulu. Jangan mikir bangun pondok Al-Bahjah. Itu yang ngurus ada sendiri. Kita selalu ngomong begitu. Yang punya beban utang dan sebagainya yang jatuh tempo, utang bukan utang bisnis ya. Kalau bisnismen kelas besar selalu punya utang. Kalau nggak punya utang, nggak bisnis katanya. Kita nggak ngomong utang itu. Itu kan hanya sekedar apa itu, utang dagangan, utang barang. Maksudnya utang yang betul kita pinjam sama orang, ada kebutuhan, kemudian setelah itu jatuh tempo dan kita punya duit, nggak membayar utang, sementara duit akan ditunggu-tunggu juga kadang. Kita sedekah ke sana kemari, ini kurang ajarnya luar biasa. Atau hartanya anak fakir, atau harta orang fakir yang di bawah rengkuhan kita dalam bentuk zakat. Kaya. Dan memang setan zakat itu gede pinter juga. Ini pengakuan orang kaya waktu kita guyonan.
Memang luar biasa, setan itu menggelitik hati orang kaya itu. Kalau suruh sedekah sunnah itu rajin, tapi suruh bayar zakat susah, iya kan? Iya bu ya, bener. Nah, ini diakui sama orang kaya. Memang iblisnya yang pinter. Orang kaya ngaku, iya bu ya betul, kalau saya sedekah tuh gampang, tapi suruh ngitung zakat tuh nunda-nunda. Memang itu setan. Yang di atas airnya jangan ditumpahin sayang. Airnya jangan ditumpahin, ayo. Ya, ini ada kesalahan. Menyuruh bersedekah. Bahkan sering kesalahan mengajak orang bersedekah sendiri, ternyata tidak menghimbau orang agar kenal Allah. Pengurus masjid hanya pengen masjidnya jadi, ternyata caranya tidak baik. Pernah suatu ketika kita menyaksikan, semoga Allah mengampuninya, bukan akhlaknya Rasulullah. Jadi pengen bangun pondok pesantren, diundang semua pejabat, gubernur datang, itu datang, kita melihat. Ada satu orang yang panggil Pak Kocak, dia kocak dan dia bisa berbicara yang ceplos-ceplos enak. Semua instansi-instansi di bawahannya gubernur dan bupati kan pada datang. Itu ditembak semuanya. Yo, instansi ini ngasih berapa nih? Ada gubernur loh ya. Semen 100. Apa itu Islam kayak begitu tuh? Sehingga dalam waktu setengah jam dia mendapatkan berapa miliar dalam janji yang diucapkan oleh direktur apa kepala bagian itu semuanya. Akan tapi tidak tahu setelah itu bayar bener apa enggak. Cuman itu jelas bukan akhlaknya Rasulullah. Ya ada bikin orang malu. Al-aqdu bis-sayfi, al-aqdu bil hayy, al-aqdu bis-sayf. Ngambil orang dengan bikin malu kayak itu, kayak perampok halus. Kiai bisa jadi perampok. Perampoknya nggak pakai pedang, pakai makom kiai. Surga yang dipamer-pamerkan. Dia sendiri belum tentu punya surga. Yes. Nabi dijual. Saya semalam mimpi ketemu Rasulullah. Ente katanya orang dermawan, bohong. Enak aja Rasulullah bikin main-main, neraka jahanam tuh. Lah ini termasuk kesalahan dalam ngajak bersedekah itu, nggak akan membawa kebenaran, kemuliaan. Kalau dia bersedekah berbuat baik, kalau ada orang bersedekah dengan riya, termasuk diantaranya ngajak bersedekah tapi bukan mengajak yang baik, yaitu ngajak jor-joran, pakai kertas, nomor pertama Pak Fulan, Pak ini, Pak A, Pak B, Pak C, Pak D. Giliran Pak D ini orang kaya, cuman dia diminta sumbangan tuh bulet. Gimana ya ini akhir tahun nih, pelajaran baru anak-anak mau kuliah. Pak Haji, tetangga aja lebih melarat bisa nyumbang 1 juta kok Pak Haji nggak bisa. Saya juga bisa lah, akhirnya nyumbangnya karena jor-joran. Apakah begitu cara Rasulullah mengajak orang bersedekah? Nggak ada. Sehingga karena tidak ada pendidikan, maka orang bersedekah salah. Kalau punya masalah sedekah pasti ada jalan keluar. Duh, bener ada jalan keluar, tapi di dunia, di akhirat tidak ada jalan keluar. Apakah kita hanya ingin menjadikan orang sukses di dunia? Bayar zakatmu, bayar utangmu itu beres, nanti secara otomatis akan ada jalan keluar. Nggak harus nyumbang ke pondok Al-Bahjah. Ngapain? Yang nyumbang pondok Al-Bahjah itu orang yang nggak punya utang tuh, orang yang nggak punya kewajiban zakat. Beres, banyak insya Allah. Nggak usah pusing. Dan harus diomongkan begini biar saya tidak usah pakai komando. Masa orang nyumbang bertanya, Wak punya hutang enggak? Kan enggak mungkin ya. Sudah bayar zakat enggak? Ya sudah kita omongkan begini biar selamat gitu, selesai. Kecuali utang yang belum jatuh tempo, misalnya bulan depan, tahun depan, dan ada gambaran untuk membayarnya. Nah, di saat ada orang berbuat baik tapi modelnya kayak orang kafir tadi, riya, orang kafir berbuat baik, apakah ada pahalanya? Karena sudah dijanjikan Allah itu la yadzlimu mithqala dzarratin, Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Jawabnya ada balasannya dengan kebaikan tapi di dunia. Jadi benar Bu, kalau ada orang punya masalah biarpun punya utang kok ngasih duit ke fakir miskin, ditolong oleh Allah, tapi sukses nanti di dunia. Tapi apakah orang-orang hanya kita jadikan orang sukses di dunia? Karena semua kebaikan yang dilakukan, cuman itu kalau kebaikan. Tapi kalau masuk bab kezaliman,
orang minjemin duit sama kita, lah kita sudah punya duit, mestinya memberikan ke orang lain, memberikan ke orang yang minjem tadi, tak taunya kita memberikan orang lain. Bisa saja masuk bab dolim, wong yang punya duit itu nunggu-nunggu dolim. Kalau dolim juga nggak akan mengundang pertolongan dari Allah. Anggap kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir atau orang bersedekah dengan cara yang salah, riya, tapi tidak berbuat dolim, riya, tidak berbuat dolim, nggak dolim si A, nggak dolim si B, cuman kalau berbuat baik hanya karena pengen disanjung manusia, dan sama kayak orang kafir yang tidak kenal Allah. Bagaimana dengan orang semacam ini? Apakah ada balasan di akhirat? Kan Allah sudah berjanji, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah, Allah tidak akan berbuat dolim sekecil apapun. Jawabannya ada balasannya, tapi di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadhlimu mu'minan. Dalam riwayat yang serupa, At-Tayalisi meriwayatkan, Imam Muslim, innallaha la yadhlimu mu'minan, Allah tidak akan berbuat zalim kepada orang yang beriman. Maksudnya kalau berbuat baik dengan caranya ahli iman, bukan riya tadi. Hasanatan, semua kebaikannya, yu'ta biha fid dunya, akan diberikan itu pahalanya di dunia, wa juzza biha fil akhirati, dan diberi juga pahalanya di akhirat. Dalam riwayat lain juga Imam Muslim, innallaha la yadhlimul mu'mina hasanatan yuthabu 'alaiha ar-rizqa fid dunya, Allah tidak akan berbuat zalim kepada orang yang beriman, yang berbuat baik akan diberi itu semuanya di dunia dengan rezeki. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bagi orang beriman akan diberi oleh Allah di dunia dalam bentuk rezeki. Dan rezeki bukan urusan duit saja loh ya, anak, suami yang baik, ini ya, rezeki. Makanya orang dermawan itu tetap saja baik biarpun gak ikhlas. Di dunia insya Allah bakal baik hidupnya biarpun tidak ikhlas, cuman rugi. Wa yujza fil akhirati, dan di akhirat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yujza fil akhirati, di akhirat mendapatkan. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, kalau orang kafir fayud'am biha fid dunya, hanya diberi oleh Allah di dunia. Balasannya ada, balasannya di dunia. Makanya kalau ada orang kafir berbuat baik, dermawan, suka bantu, lihat sejahtera nanti di dunia, Allah akan beri itu. Ada kebaikan yang diberikan oleh Allah di dunia, terus diberi di dunia. Sebanyak kebaikan yang ia lakukan diberi di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai gimana? Fa idza kana yaumil qiyamati lam takun lahu hasanah. Dalam riwayat apa? Hatta idza afdha ilal akhirati, sampai nanti kalau sudah di akhirat sudah enggak ada lagi pahalanya, karena sudah habis dulu. Itu orang kafir. Lam takun lahu hasanatun yujza biha, sehingga tidak ada kebaikan yang bisa ia terima karena sudah dibalas oleh Allah di dunia. Maka hati-hati orang yang berbuat baik tapi seperti orang kafir yang tidak kenal Allah, dia hanya akan mendapatkan balasan di dunia, dan alangkah rendahnya balasan itu. Tapi kalau orang beriman karena Allah, lihat diberi oleh Allah di dunia dan juga diberi oleh Allah di akhirat. Di dunia diberi, di akhirat diberi. Diberi di dunia, di akhirat diberi orang beriman. Tapi kalau orang kafir atau orang yang berbuat baik seperti caranya orang kafir, akan diberi di dunia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Nah ini, jadi yang jelas Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dari hambanya. Ayat selanjutnya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kelak di hari kiamat, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu nanti akan disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kita umat Nabi Muhammad, dan umat terdahulu pun demikian.
akan disodorkan kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi mereka. Dan nabi-nabi mereka pun ternyata kebaikan ataupun apa yang mereka lakukan dari menyampaikan risalah para nabi-nabi tersebut disodorkan kepada umat Nabi Muhammad untuk menjadi saksi. Jadi umat Nabi Muhammad menjadi saksi para nabi terdahulu. Semisal dikisahkan Nabi Lut. Nabi Lut itu tidak ada yang, subhanallah, para dai sekarang itu kalau punya umat 5 saja luar biasa ngalang-ngalain Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu dakwah ke sana kemari, yang bisa sadar hanya 2 putrinya saja. Yang lain enggak. Sehingga ini dikisahkan sebagai contoh oleh para mufassir Lut, Nabi Lut. Beliau berdakwah ke sana kemari, tidak ada yang sadar dengan dakwahnya Nabi Lut kecuali 2 putrinya saja. Sehingga ini sebagai contoh di dalam inilah umat mereka akan menjadi saksi. Umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Nanti gini. Jadi Nabi Lut nanti akan berkata bahwasanya waqad ballaghtu di akhirat nanti, aku sudah menyampaikan. Lah umatnya itu mengatakan ya saya menjadi saksi juga. Cuman umatnya kan cuma 2. Akhirnya dipanggillah umat Nabi Muhammad. Dipanggillah umat Nabi Muhammad untuk bersaksi bahwasanya Nabi Lut telah menyampaikan pesan. Dan alhamdulillah umat Nabi Muhammad mempercayai semuanya karena membaca Al-Quran. Setelah umat Nabi Muhammad mengatakan kami menyaksikan bahwasanya Nabi Lut telah menyampaikan pesan tersebut, ditanya siapa akan menjadi saksi kebenaranmu itu? Nabi Muhammad yang mengangkat tangan dan berkata, aku menjadi saksi untuk mereka semuanya bahwasanya apa yang dikatakan oleh umatku itu benar. Nah, jadi syahidnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 hal yang bisa kita pahami di sini. Yang pertama adalah rentetan kisah-kisah semacam itu tidak lain untuk menampakkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah nabi paling mulia. Jadi selalu ditampakkan oleh Allah kemuliaan beliau dengan bermacam-macam cara. Tidak hanya satu cara saja, hanya disanjung dan disanjung, wa innaka la'ala khuluqin azim dan seterusnya, bukan. Akan tapi oleh Allah tampakkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang sangat menakutkan, ternyata Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya di padang mahsyar. Para nabi-nabi tidak berani. Ternyata Nabi Muhammad menghadap kepada Allah bersujud, kemudian diberi oleh Allah kesempatan untuk memberikan pertolongan. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi semuanya di dunia dan di akhirat. Karena di akhirat yang namanya syafa'ah uzma itu akan dirasakan kenyamanan sesaat di saat Nabi memberikan pertolongan oleh bukan saja orang yang beriman, namanya syafa'ah uzma, tapi orang yang kafir pun merasakan. Dan tujuannya adalah apa? Agar mereka menoleh kepada Nabi SAW untuk mengetahui bahasanya ini Nabi yang paling agung, paling mulia. Baru nanti ada syafaat khusus, syafaat khusus kepada orang yang masih berpegang kepada sunnah Nabi di saat orang pada melalaikan, misalnya yang masih menjaga kerudungnya di saat orang pada setengah telanjang, orang yang masih rajin ngaji di saat orang hanya sibuk liburan, orang yang masih senang dengan Al-Quran di saat orang pada sibuk dengan koran. Ini adalah orang-orang khusus ya, orang yang masih sempat berzikir dengan tasbihnya, sementara yang lain sudah dengan HP dan WhatsApp-nya. Ini adalah ya, ini nanti akan menjadi manusia-manusia istimewa. Ini adalah akan mendapatkan syafaat khusus, itu masalah lain. Syafaat uzma itu satu. Yang kedua apa? Kebaikan-kebaikan itu nanti ternyata bukan saja akan dilihat oleh Allah, diperlihatkan kepada semua orang-orang pilihan Allah. Ya. Jadi semua kebaikan kita akan dilihat oleh manusia-manusia pilihan, ahli iman melihat. Dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi kebaikan yang pernah dilakukan seorang hamba. Tidakkah kita rindu untuk dibanggakan Nabi? Maka Nabi sering mengucapkan kalimat fa inni bubahin bikumul umam. Aku berbangga kalian, aku banggakan di antara umat-umat. Untuk menjadi hamba-hamba yang dibanggakan oleh Rasulullah itu kayak apa?
Perlu sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan para ulama untuk menyambungkan hati kita dengan Nabi, mahabbah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar mengikuti. Kalau mengikuti macam-macam, mengikuti niat karena jelek ada, mengikuti Nabi Muhammad tujuannya adalah untuk dunia ada. Nabi Muhammad itu mahal. Tapi yang sambung dengan Nabi, yang kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini biasanya kita bahas sepanjang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sambung hati ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita benar-benar orang yang dianggap oleh, disaksikan oleh Nabi sebagai orang yang benar dan punya kebaikan yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Nabi tidak bisa bersaksi kepada kita, nggak ada kebaikan yang dilakukan, nggak punya kebaikan, adanya maksiat, dan Nabi bergundah nanti. Ayo kita saat ini menjadi umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya, dan itu akan dilihat. Bahkan bukan saja nanti, di saat ini pun sudah tu'radu a'malu ummati alayya, akan disodorkan amal umatku kepadaku, setiap saat disodorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi melihat amal-amal kita ini, kalau menemukan kebaikan Nabi bersyukur, ya, sambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita membuat Nabi Muhammad berbangga? Mubahin bikumul umam yaumal qiyamati. Sampai nanti di akhirat pun demikian dilihat lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa kaifa idza ji'na, hamba-hamba yang enggan berbuat baik kemarin itu, yang enggak mau berbuat baik, beribadah kepada Allah mah enggak, sedekah juga enggak, sampai yang sedekah, kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi mengajak menggunakan akal di saat seseorang bersedekah, sama-sama keluar, kan sudah keluar duit. Kalau kita sudah keluar duit, meyakini bahwasanya Allah yang memberi pahala, Allah memberi pahala. Satu orang yakin Allah memberi pahala, yang satu kurang yakin atau tidak yakin, nggak terlintas Allah memberi pahala. Kira-kira yang aman yang mana ini? Secara akal dulu deh. Kalau seandainya Allah tidak memberi pahala, maka yang meyakini Allah memberi pahala pun tidak akan rugi. Artinya kalaupun rugi sama dengan yang mengeluarkan uang tanpa mengharap pahala dari Allah. Ini orang ahli riya, ini orang ahli ikhlas, sama-sama mengeluarkan duit 1 juta 1 juta. Baik. Kemudian yang pertama itu memberikan uang karena Allah, dan jika ia menemukan janji itu maka untunglah dia. Maka yang satu adalah rugi karena dia tidak mendapatkan janji Allah. Baik. Kemudian pilihan yang kedua, seandainya, dan tidak, Allah la yadzlimu mithqala dzarrah, seandainya tidak ada balasan dari Allah, lihat, tidak ada balasan dari Allah, sama-sama kehilangan dua-duanya, sama-sama kehilangan dua-duanya. Artinya tetap lebih cerdas orang yang kenal Allah di saat berbuat baik. Kenal Allah kan apa? Sama orang yang percaya adanya hari akhir lebih beruntung daripada yang tidak percaya. Karena apa? Kalau dia percaya akan adanya hari akhir, dia punya persiapan. Satu percaya dengan hari akhir, satu tidak. Yang tidak percaya nggak punya persiapan, karena nggak ada, tidak meyakini adanya hari akhir. Tapi yang mempercayai adanya hari akhir, dia punya persiapan. Di saat ada hari akhir, rugi yang tidak punya persiapan. Kemudian yang kedua, jika tidak ada, dan itu adalah bukan bicaranya ahli iman, maka yang punya persiapan tidak akan rugi. Akan tapi keimanan kan tidak seperti, hanya permisalan saja. Kalau digambarkan, mau ke pasar Sumber, kayaknya mendung, bawa payung. Nanti hujan, baik. Yang satu bawa apa? Payung. Yang satu nggak percaya, gampang nanti terang. Baik, ya ada. Yang bawa payung, yang satu tidak. Pergi ke Sumber, hujan deras. Yang enak yang mana? Yang bawa apa? Payung. Kalau ternyata nggak ada hujan, sama-sama enak. Berarti kalau seandainya ada hujan, tetap beruntung yang bawa apa?
payung, yang punya persiapan. Makanya cara pandang cerdas. Ikhlas itu cara pandang cerdas, karena mengharap sesuatu yang besar. Dan memang kita dihimbau untuk selalu berharap yang besar dengan buah amal kita. Dan Allah tidak akan berbuat zalim. Kalau orang beriman seperti itu, fakaidah yauma idzi yawadul ladzina kafaru wa 'asaw rasula la tusawwa bihimul ardu wa la yaktumunallah haditha. Nah, ini berbeda dengan orang yang enggak kenal Allah tuh, lihat. Kalau Anda ahli iman, enak. Ahli iman, Nabi pun menyaksikan tuh. Umat menyaksikan nih. Nabi menyaksikan, ya Allah benar tuh hambaku baik, lihat. Hambaku ini, hambaku ini. Tapi yang orang kafir, orang-orang kafir atau yang punya pekerjaan seperti orang kafir, naudzubillah, yaumaidin, saat itu yawaddul, saat itu di hari kiamat nanti, yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir, wa asawur rasulah, dan orang yang punya pekerjaan seperti orang kafir ahli maksiat, di saat berada di padang mahsyar, karena dia tidak punya persiapan, berbuat baik pun ternyata hanya pengen disanjung manusia, nggak berguna. Atau cara sedekah yang salah tadi dibalas oleh Allah di dunia, nggak jadi bekal nanti di akhirat. Bagaimana keadaan orang tersebut? Lihat, kalau sudah sampai di akhirat nanti, lihat, ternyata apa? Semuanya dulu tidak berguna. Dia mikir, mana sedekahku, mana amal solehku, nggak bisa dibawa waktu itu. Nah, di saat seperti itu kegundahan, lihat, keadaan ahwalnya begitu dahsyatnya di akhirat, di padang mahsyar, mereka ketakutan. Sampai berhayal la tusawwa bihimul ard, kalau mereka ditanam kembali ke bumi atau tidak usah dibangkitkan, sehingga enggak usah melihat keadaan padang mahsyar itu. Karena apa? Enggak punya amal baik yang bisa dilihat saat itu, karena dia orang kafir. Biarpun berbuat baik enggak karena Allah, atau orang yang berbuat baik bukan karena Allah, enggak ada amal baiknya, sehingga mereka mengatakan bahwa seandainya aku jadi debu saja deh, balik ke debu, enggak usah dihitung, dihisap kayak begini, repot begini. Ketakutan di padang mahsyar. Dan mereka begitu ketakutannya di padang mahsyar, dan takutlah dengan keadaan ini. Saking dahsyatnya keadaan di mahsyar, mereka itu tidak betah di padang mahsyar. Dan bagi ahli maksiat dan orang kafir itu sampai dirasakan ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Tapi bagi hamba yang beriman, pecinta Nabi yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, puluhan ribu tahun itu hanya dirasakan. Dalam hadis disebutkan ma bainadz dhuhri wal asri, antara zuhur dengan asar, seperti kilat meluncur menuju surga. Dan semoga itu golongan kita. Ada dosa diampuni oleh Allah. Akan tapi yang ahli maksiat yang belum sempat tobat, yang tidak rindu kepada Allah, orang-orang kafir, lihat, akan menemukan dahsyatnya di padang mahsyar, sampai mereka itu berkata, begitu tersiksanya di padang mahsyar, mereka berkata, ya Allah, keluarkan kami dari keadaan mahsyar yang mengerikan ini, keluarkan kami dari mahsyar yang membuat kami susah ini, ya Allah, biarpun harus masuk ke neraka jahanam. Nah, ini kemudian mereka yang berbuat baik bercerita dengan mulutnya, ya Allah, saya dulu pernah sedekah bangun masjid, ya Allah, saya pernah sedekah, cerewet mulutnya. Mulutnya ngomong. Setelah mulutnya cerewet ngomong, ditutup oleh Allah, tidak bisa ngomong mulutnya, tidak bisa ngomong mulutnya. Tapi semua anggota tubuhnya bercerita. Dan mulutnya pengen ngomong, saya selalu berbuat baik, kalau kejelekannya nggak mau diomongin. Tapi ditutup semua cerita, tangannya maksiat ini. Sedekah, lalu ngomong, sedekahku bukan karena engkau ya Allah. Jadi wala yaktumunallah haditha, di saat seperti itu tidak ada yang bisa menyembunyikan. Sedekah yang gue berikan bukan karena Allah, pun dibongkar di situ. Bahasa engkau berbuat buangan karena Allah. Bahkan diceritakan ada 3 orang dalam hadis sahih. Ada orang yang katanya seorang alim penuntut ilmu, wah menuntut ilmu jadi orang besar, wah jadi tempat rek marjaknya orang, kembalinya orang, fatwa, ternyata sampai di akhirat tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dikatakan kau menuntut ilmu hanya ingin disebut sebagai orang alim, dan sudah sebut kau di dunia, cari pahala kepada orang yang menyanjungmu itu. Orang alimnya lebih dulu ini, orang alim dulu yang menuntut ilmu bukan karena Allah, hanya pengen disenjong. Wah, jago dalam ceramah, jago bahtul masail, jago diskusi, jagoan. Jagoan apa itu?
Neon. Ada jagoan neon sih. Al-Quran hadis sahih. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Tibyannya waktu itu yang pernah kita baca. Yang kedua adalah orang yang sedekah. Sedekah. Bersedekah banyak. Tapi hanya pengen disebut sebagai orang yang dermawan. Maka waktu itu ditolak Allah. Kadzibta. Kau berdusta. Kau bersedekah bukan karena aku. Biarpun lidahnya ngomong, aku berbuat karenamu ya Allah. Karenamu enggak. Kadzibta, kau dusta. Kau berbuat baik itu semuanya hanya pengen disebut engkau sebagai dermawan. Faqad kilt. Dan kau sudah disebut seperti itu. Maka cari pahala dari orang yang menyanjungmu. Ditolak amal baiknya. Na'udzubillah. Yang ketiga, orang yang jihad di jalan Allah. Kerjaannya adalah Allahu Akbar. Di medan laga, berjuang di medan laga, wah, membunuh lawan banyak. Tapi dikatakan Allah, kadzibta, kau dusta. Kau hanya pengen disebut sebagai pahlawan saja di dunia. Dan memang betul. Jadi kalau sudah mau lakukan kegiatan, besok langsung buka di koran, dimuat di mana nih gerakan kita ini, gerakan pejuang al-bahjah itu. Naudzubillah. Rupanya hanya pengen disebut. Pokoknya kita harus paling depan. Kalau ada berita isu kebejatan, isu apapun, kita harus paling depan. Lihat besok koran, media, baik, sudah disebut kau. Tapi kan saya bergabung dengan al-bahjah. Biarpun bergabung dengan al-bahjah, masuk neraka paling dalam. Di al-bahjah sering disebut begitu kok. Masih saja kamu melanggar, pengen pamer. Nah, tidak ada al-bahjah di akhirat nanti sudah. Yang ada adalah ikhlas. Ini lihat, ternyata pejuang hanya pengen disebut sebagai. Ada contoh hadis sahih. Sehingga kemarin masalah hadis Riyadhus Shalihin, ada seseorang yang ingin Minhajul Abidin, ada orang mau berjihad saja ternyata menimbang sampai 6-7 pertimbangan. Akhirnya dia lebih memilih duduk di kamar untuk tidak berjihad. Kenapa? Yang pertama yang goda setan, hawa nafsu, terus mau jihad di jalan Allah. Terakhir, pengajian terakhir malam Ahad, bagaimana orang yang mau berjihad terlalu koreksi. Jangan-jangan mengikuti hawa nafsunya untuk menggedekan kesombongan dirinya, untuk menggedekan kesombongan kelompoknya. Memang ilahi kalimatillah, iya, untuk mengangkat syariat Allah, iya, akan tapi jangan tertipu. Sebab syariat Allah itu agung, jaya, mewah. Jangan tertipu, ternyata engkau nunggangi syariat Allah untuk cari kepentinganmu sendiri. Besok pengen jadi kepala suku kayak atau begitu. Pengen jadi raja. Kita tidak ngomong presiden sama wali kota sama bupati, kita ngomong kepala suku sama raja. Jadi biar aman, kita tidak nyinggung siapa-siapa. Ini di sebuah negara hutan belantara sana ini ceritanya. Kalau di sini insya Allah baik-baik. Kita selalu mendoakan semoga presiden kita diberi oleh Allah selalu bimbingan hidayah, bupati kita, pejabat kita. Kita hanya cerita dihubungkan dengan kisah-kisah yang disebutkan di sebuah hutan belantara. Ada orang berjuang Allahu Akbar, hanya pengen jadi kepala suku atau pengen jadi raja hutan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini makanya ini lihat keikhlasan, ketulusan yang dibangun oleh, yang dididikkan oleh Allah untuk kita semuanya. Setelah di akhirat tidak ada lagi, sampai ada yang berkata aku ingin jadi debu saja. Laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi debu kan beres, nggak usah ada hitungan, nggak usah digiring di padang mahsyar. Allah. Tapi pecinta Nabi yang sambung dengan Nabi tidak akan menemukan kesusahan itu semuanya. Yang berbuat baik tulus karena Allah dan Rasulnya, dia akan bersama rombongan Nabi Muhammad digiring ke telaga Kausar, diberi air minum dari telaga Kausar dengan tangannya Nabi. Setelah itu dia tidak akan haus selama-lamanya. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik. Sampai di sini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita semangat untuk berbuat baik. Satu. Kemudian kita juga yang kedua menyuruh orang untuk berbuat baik. Yang ketiga semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah perempuan dengan masing-masing satu pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam. Sambil dibetulin. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mohon penjelasannya. Bagaimana jika ada orang yang beramal hanya tergiur untuk fadhil amalnya saja? Apa itu? Untuk mencari fadilah dari amal tersebut. Apakah dia juga akan mendapat balasan yang Allah janjikan di akhirat? Apakah dia bisa melihat apa yang dia baca seperti wirid atau Al-Quran atau apapun itu? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya, gimana saya kalau ikut pengajian ibu-ibu, tapi suami saya udah mengizinkan dari pertama saya berangkat, tapi kalau misalnya saya mau berangkat suami saya nggak ada, tapi saya langsung berangkat, terus pulang nanti kalau ada suami saya minta maaf dan saya cium tangan, gimana itu hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas itu kan pembahasan panjang, dan ikhlas itu ada martabatnya. Ikhlas itu intinya kita berbuat baik karena Allah, dan kita mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan cara sedekah kita benar, dari harta yang halal yang bersih, maka itu pertama ya, tanda ikhlas itu sedekah dari harta yang bersih dan benar. Kalau sedekah dengan hasil renten, mana sedekah? Hasil ngerampok sedekah, nggak sah. Kemudian setelah itu martabat ikhlas itu macam-macam. Yang paling tinggi martabat ikhlas adalah orang melakukan kebaikan karena merasa ini adalah perintah Allah dan saya hamba Allah. Jangankan kok imbalan dari manusia, imbalan dari Allah pun nggak mikir. Nah, ini tingkat tinggi, martabat tinggi. Berbuat baik, makanya kalau sudah imbalan dari manusia yang diharap itu sangat rendah tingkatnya. Sehingga orang ikhlas itu bukan saja tidak mengharap imbalan dari manusia, saya melakukan ini karena Allah, karena saya hamba Allah, tidak berpikir tentang surga dan ganjaran pahala dari Allah. Dan memang Allah sudah menjanjikan itu kasih sayang Allah, tapi kita sebagai seorang hamba di saat melakukan kebaikan itu kelas tingkat tinggi, sudah melakukan kebaikan. Bahkan lihat, kita bahas kemarin dalam hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, orang berbuat baik itu kalau direnungi itu sebetulnya orang melakukan kebaikan itu sebetulnya karena dia bersyukur, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak, seorang tidak akan bisa berbuat baik kecuali diberi oleh Allah kemauan di dalam hatinya dan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Berarti yang baik dulu adalah Allah, bukan kita. Sehingga di saat seorang hamba yang kenal Allah itu, di saat dia bisa berbuat baik itu, kok boro-boro nganggep dapat pahala, ngarep dapat pahala.
Dia mikir, ya Allah, puji syukur kepadamu telah kau mudahkan aku untuk berbuat baik. Mikir itu nggak sempat mengharap pahala dari Allah. Nah, ini tingkat tinggi martabatnya. Jadi merasa bahwasanya kebaikan yang harus mereka lakukan ini tanda syukur kepada Allah. Diberi oleh Allah kekuatan, diberi Allah rizki. Jadi yang ada adalah apa? Saya harus berbuat baik. Aku diberi Allah rizki, berarti harus aku berbuat baik. Aku diberi kesehatan berbuat baik, nggak mengharap sama sekali. Ini pangkat tinggi. Dan memang banyak orang seperti itu. Lihat. Dia diberi oleh Allah karunia rizki yang banyak, lalu sedekah. Karena apa? Bersyukur. Ada terlintas harapan saat itu? Tidak terlintas harapan keimbalan dari Allah, dari manusia. Karena dia bersyukur kepada Allah. Nah, ini tingkat tinggi. Baik, sekarang lah ini. Semoga ini kita masuk tingkat tinggi. Ya, ini tingkat nomor 1. Udah berbuat baik, selesai. Dan ini banyak orang seperti itu. Dan di antara kita pun pernah, kata Imam Ibn, kata Dr. Muhammad Said Rantuti, tingkat ini kadang-kadang tidak kita rasa sampai di situ kita. Memang sering kita bersedekah pengen, ya Allah sedekah semoga rezekiku banyak, semoga ada kan, ada. Cuman tiba-tiba bisa spontan karena Anda senang tiba-tiba berbuat baik, nggak ingat pahala lagi sudah. Ada atau tidak? Ada, tiba-tiba kita sudah berada di pangkat itu mungkin. Sesaat kita berbuat baik. Mengucapkan alhamdulillah tulus betul, bukan karena apa pengen dikasih pahala. Sementara mengucapkan alhamdulillah adalah ada pahalanya. Dan itu ada masuk pangkat ini kadang. Cuman yang paling hebat selalu berada di pangkat ini, berbuat baik hanya karena merasa dirinya adalah hamba Allah, maka tugasnya mengabdikan diri kepada Allah. Baik, turun pangkat, tapi masih pangkat wilayah ahli ikhlas. Sholat duha cari duit. Baca surat Waqiah cari duit. Masih lumayan karena mengharapnya dari Allah, lumayan lah dia. Ya tingkatlah. Jadi dia baca surat pemula, balik biar rezekinya ya dapatlah insyaallah. Ini termasuk jenis ikhlas, tapi kelas rendah. Sebab waktu bacanya sembunyi sendiri, baca surat Waqiah. Nggak ada yang tahu, nggak pamer kepada manusia. Tapi rizki, duit. Ikhlas tingkatnya. Ini tingkatnya seperti itu. Makanya kalau sudah martabat kelas tinggi itu orang nggak pernah peduli dengan istilah fadhail a'mal. Keutamanya apa? Nggak usah tanya kamu. Urusan dengan Allah pakai hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan nggak bisa ngitung inti. Mau hitung-hitungan nggak bisa, nggak kuat kita ngitung apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang sudah kita lakukan untuk Allah. Cuman begitulah, sehingga ulama sering berbicara kepada kita sesuai martabat kita. Kalau baca ini nanti dapat ini, kalau baca ini dapat ini. Oh, ini paling seneng. Jadi kiai yang paling dikunjungi nanti yang kalau bawa hadis itu yang ada keutamaannya itu. Sampai jamaahnya itu sudah kebiasaan kalau dikasih amalan selalu, "Buya, faedahnya apa ini?" Pasti gitu. Ya sudah, martabat kelas rendah. Nah, faedahnya apa? Ini faedahnya apa? Fadhailnya apa? Kalau memang mengharapnya tetap dari Allah, masih dalam lingkaran ikhlas, nggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah berbuat baik karena ingin disanjung manusia hina. Itu sholatnya sembunyi kok ya, nggak ada yang tahu. Sedekahnya pun sembunyi. Sedekahnya niat, saya sedekah semoga ditambah rezeki saya. Nggak ada yang tahu, nggak pamer. Ikhlas dia. Ikhlas kelas rendah, tapi masih ikhlas diterima oleh Allah. Nanti ketemu, biarpun yang lainnya jadi segunung, dia ya sak gumpal, lumayan lah. Oh ya, segede amalnya sedikit, tapi ikhlas ditemui dan nanti lipat ganda kan, sudah dijanjikan oleh Allah lipat ganda. Yang kecil saja jadi gede, bagaimana yang gede kan begitu. Baik, ini saja. Pertanyaan ibu yang baik, memang biasakan komunikasi dengan suami, jangan melakukan kebaikan melanggar suami. Enak jadi suami itu. Enak. Jadi istri puasa pun izin, puasa sunnah. Enak enggak jadi suami? Enak gimana? Suruh kontrol maksudnya bu, malah repot, kawal itu berat. Kok enak-enak nih, istri kemana ini ibu ya? Yang enak tuh istri. Kok enak suami ini?
Maksudnya minta izin. Setelah diminta izin itu bukan hanya iya, diingat kemana istrinya pergi, selamat atau enggak, bahaya atau enggak, kalau terlambat jemput. Wanita dimuliakan. Ini orang salah paham, dipikir minta izin katanya apa, dicurigai terus wanita. Itu kan budaya kafir sana, perempuan nyelodong salahnya nyelodong sini, hilang sana, hilang sini. Enak-enaknya perempuan itu dalam Islam, mencari nafkah, suami jungkir balik sampai hitam tuh. Tapi hitamnya ahli surga kayak Sayyidina Bilal bin Rabah. Istri mah enak pakai bedak bola balik sampai menakutkan. Itu adalah enak. Jadi ibu izin itu benar ya. Jadi izin harus ibadah, biarpun ibadah ngaji izin. Cuman bisa saja izinnya izin umum begini, Bang, kalau saya ngaji di Buya tolong izini ya. Iya, itu sudah cukup. Setiap hari tidak harus izin ulang lagi, tapi mengulang izinnya tanda kemesraan. Jangan pergi nggak pamitan, buatin kopi dulu atau apa, suami mau kerja, bye sayang, assalamualaikum, gitu loh. Jangan, mana sih istriku sayang, bah sudah pergi. Nah kan tidak enak gitu ya. Tapi permasalahannya tadi, suaminya keluar dulu atau apa, nggak sempat. Apalagi orangnya orang yang takwahu, orang yang baik sampai nggak kenal HP. Yang baik nggak kenal HP, berarti yang kenal HP-nya nggak baik ya? Bukan itu. Buktinya sampai telepon saja nggak bisa kan baik bener ibu, selamat bu, nggak kenal HP, nggak kenal macem-macem, terus nggak kenal WhatsApp, nggak kenal Facebook, nggak kenal aman itu, zikir. Nah ini ibu yang baik, mau telepon nggak punya HP, gimana ini? Pergi, kalau pulang minta maaf, baik semacam itu ya. Itu adalah ibu yang baik, istri yang soleh. Kalau dikatakan tidak, jangan datang. Karena apa? Melanggar suami adalah maksiat. Biarpun ibadah, kalau itu ibadah sunnah. Kalau wajib, wajib dilaksanakan. Tapi menuntut ilmu wajib untuk sebagian keadaan. Jika ternyata pembahasan yang dibahas adalah yang memang betul-betul Anda harus tahu. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Akan tapi wajibnya masih dipilah-pilah. Berarti kalau begitu yang ibu tuntut ini ilmu di sini antara ilmu wajib dan ilmu sunnah, maka hendaknya semuanya harus pakai izin. Jangan-jangan memang sunnah yang ibu cari di sini, ya kan? Jadi tetap izin dan kemesraan itu keindahan, bu. Jangan sok egois. Kadang minta izin terlalu bingung. Ini mau ngaji lo masuk surga, jangan kayak bapak, nggak pernah. Apa itu yang baik? Assalamualaikum abang, mohon maaf ini ya. Suami pun demikian, beri kabar istrimu kalau mau pergi ngaji khususnya, agar ada ketenangan batin. Kalau suaminya ngaji itu merasa bangga ya, insya Allah. Tapi istri saya cemberut terus, wah nasib kamu punya istri begitu. Salah pilih, asal perempuan dinikahi, ngelarang pengajian itu. Makanya menikah itu yang benar, yang belum nikah ya, istri ngelarang ngaji itu mau kemana? Kalau belanja nomor 1, suaminya belum berangkat sudah di supermarket. Abang saya tunggu supermarket ya, duitnya kurang nih. Itu adalah istri-istri ngaco itu ya. Tapi istri yang soleh, suami yang soleh. Baik itu ya ibu, benar. Minta izin. Kalau ternyata waktu itu sudah diizinkan secara umum, kok suami lagi nggak ada, tetap diperkenankan pergi sesuai, asalkan izin yang dituju sudah pernah disampaikan. Dan suami tidak pernah ngasih larangan. Cuman tetap setelah itu minta maaf, abang tadi itu ada keindahan karena istrinya adalah insyaf. Itu baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar ya Allah di saat kami membaca Al-Quranmu, dan rindukan kami untuk membaca Al-Quranmu ya Allah, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama ahli Quran, di padang mahsyar dengan ahli Quran ya Allah. Mudahkan kami untuk berbuat baik ya Allah, dan berikan kepada kami ketulusan dalam berbuat baik ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan lipat gandakan pahala kebaikan kami, dan ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut ya Allah, jika kami mati nanti membawa dosa-dosa itu ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah.
Bahkan Engkau lebih tahu tentang kami daripada kami, ya Allah. Kami sering melakukan dosa, belum bertobat pun kami sering lupa, tapi Engkau tidak pernah lupa, ya Allah. Maka kami serahkan kepadamu, ya Allah. Ampuni kami, dosa orang tua kami, dan dosa guru-guru kami semua, ya Allah. Dan berikan kasih sayang-Mu kepada kami dan mereka semuanya. Dan kami mohon berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kecintaan yang sesungguhnya kepada sesama kami karena-Mu, ya Allah. Kami ingin saling mencintai karena-Mu, tidak saling menggunjing, ya Allah, tidak saling membenci, ya Allah, tidak saling mendengki, ya Allah. Kami ingin hidup indah di dunia sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami mohon berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di tempat ini, ya Allah. Berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan, ya Allah. Jadikan mereka adalah ahli-ahli surga-Mu, dan berikan kepada mereka dan keluarga mereka, anak keturunan mereka segala kebaikan di dunia, ya Allah, dan kebaikan di akhirat seperti yang Kau janjikan. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, ya Allah. Ya Allah, kami butuh saat ini mendesak, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah. Hamba-Hamba-Mu Kau kirim ke sini untuk menuntut ilmu, ya Allah, akan tapi keterbatasan tempat, ya Allah. Tempat mereka, ya Allah, di tahun ini kami, ya Allah, Engkau Maha tahu, kami harus mempersiapkan beberapa lokal, ya Allah. Kami adukan kepadamu, kirimkan orang-orang ikhlas ahli surga-Mu yang bisa membangun di tempat ini, ya Allah. Ahli surga-Mu, ya Allah, orang tulus, ya Allah, ahli surga-Mu, ya Allah, orang ikhlas, ya Allah, dengan rezeki yang halal, yang bersih, ya Allah, yang akan digunakan oleh penuntut-penuntut ilmu yang tulus. Dan berikan kepada anak-anak kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Jadikan mereka adalah pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga kebaikan yang mereka lakukan pun akan Kau berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, dan dekatkan kami dengan orang tulus dan ikhlas. Jauhkan kami dari orang yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Ya Allah, kami mohon muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Di rumah tangga kami dengan kebahagiaan, kemesraan, keindahan, ya Allah. Dan di masyarakat kami, ya Allah, dengan kerukunan dan saling mencintai karena-Mu. Dan yang belum menikah, berikan kepada mereka pasangan orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, kemudahan dalam segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua, ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua kelak saat Kau cabut nyawa kami husnul khotimah. Berikan kepada kami husnul khotimah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami kelak di saat kami melakukan salat, saat kami sujud dalam salat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami kelak saat kami beribadah, saat kami berjuang di jalan-Mu dan dalam keridhaan-Mu, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan iman, dan kami mohon, ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami, ya Allah, mampu mengucapkan kalimat mulia dan agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.